Di tengah dunia yang terus bergerak cepat, ada banyak hati yang diam-diam sedang belajar bertahan, belajar menerima hal-hal yang tidak berjalan sesuai harapan, belajar tersenyum di tengah kehilangan, dan belajar terlihat tenang, meski di dalam dirinya sedang ada pergulatan yang panjang. Kadang hidup membawa sesuatu pergi tanpa sempat kita pahami. Hubungan yang berubah, harapan yang runtuh, atau rencana yang ternyata tidak pernah benar-benar menjadi nyata. Dan semakin kita menggenggam semuanya terlalu kuat, semakin hati terasa lelah, karena tidak semua hal diciptakan untuk kita miliki selamanya. Dalam stoikisme, manusia diajarkan untuk menerima apa yang berada di luar kendalinya. Sementara dalam Islam kita mengenal tawakal, sebuah bentuk keikhlasan setelah segala usaha dilakukan. Mungkin seni melepaskan bukan tentang menyerah, tetapi tentang belajar percaya bahwa tidak semua kehilangan berarti kehancuran. Poin 1. Mengapa manusia sulit melepaskan sesuatu yang sudah menyakitinya? Ada hal-hal dalam hidup yang sebenarnya sudah lama menyakiti kita. Namun anehnya, justru itulah yang paling sulit dilepaskan. Bukan karena kita tidak sadar bahwa itu melelahkan. Bukan karena kita tidak tahu bahwa itu perlahan menghancurkan ketenangan batin kita. Tetapi karena hati manusia seringkali lebih takut kehilangan daripada takut terus terluka. Kita bertahan pada hubungan yang tidak lagi sehat, mempertahankan harapan yang diam-diam sudah mati, atau terus mengingat seseorang yang bahkan mungkin sudah lama berhenti memikirkan kita. Dan tanpa sadar, kita mulai hidup bersama luka yang dipelihara setiap hari. Ada manusia yang tetap bertahan bukan karena bahagia, melainkan karena terbiasa. Terbiasa mengulang rasa sakit yang sama. Terbiasa berharap sesuatu akan berubah. Padahal jauh di dalam dirinya ia tahu, yang dipertahankan itu sudah tidak lagi memberinya ketenangan. Inilah sisi rapuh manusia yang jarang dibicarakan. Kadang kita tidak mencintai sesuatu dengan tulus. Kita hanya takut hidup tanpa keberadaan hal tersebut. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan seringkali bukan berasal dari kejadian itu sendiri, melainkan dari keterikatan kita terhadap sesuatu yang ingin terus dimiliki. Kita menderita karena memaksa dunia tetap sesuai keinginan hati. Padahal hidup memiliki caranya sendiri untuk bergerak. Semakin kuat kita menggenggam sesuatu yang sebenarnya ingin pergi, semakin besar luka yang kita ciptakan di dalam diri sendiri. Namun melepaskan bukan perkara mudah, karena ketika seseorang kehilangan sesuatu, yang hilang bukan hanya objeknya, tetapi juga harapan, kenangan, dan bagian emosional yang telah lama hidup di dalam dirinya. Itulah mengapa banyak orang tetap bertahan pada hubungan yang menyakitkan. Sebab yang mereka pertahankan seringkali bukan orangnya, melainkan kenangan tentang bagaimana semuanya pernah terasa indah. Manusia kerap jatuh cinta pada masa lalu, bukan pada kenyataan yang sedang terjadi hari ini. Dan semakin lama seseorang hidup dalam kenangan, semakin sulit ia menerima kenyataan bahwa hidup sudah berubah. Dalam Islam, hati manusia diajarkan untuk tidak menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada makhluk. Karena segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Manusia bisa berubah, keadaan bisa berubah, dan apa yang hari ini terasa sangat berarti, belum tentu ditakdirkan menetap selamanya. Disitulah tawakal menjadi pelajaran yang begitu dalam, bahwa setelah segala usaha dilakukan, manusia perlu belajar menyerahkan hasil akhirnya kepada Tuhan. Bukan karena menyerah pada hidup, tetapi karena sadar bahwa tidak semua hal bisa dipaksakan untuk tetap tinggal. Kadang kita terlalu sibuk meminta agar sesuatu tidak pergi, sampai lupa bahwa mungkin Tuhan sedang menyelamatkan hati kita dari sesuatu yang tidak lagi baik. Namun manusia sering terlambat menyadari hal itu. Kita baru mengerti alasan sebuah kehilangan setelah waktu berhasil menenangkan luka. Dan mungkin salah satu bentuk kedewasaan terbesar dalam hidup adalah ini: tetap mampu menerima kenyataan meski tidak sesuai dengan keinginan hati. Karena ikhlas bukan berarti tidak sedih. Ikhlas bukan berarti tidak kecewa. Ikhlas adalah ketika hati perlahan belajar berkata, "Aku sudah berusaha, dan sekarang aku memilih untuk percaya." Percaya bahwa tidak semua yang pergi adalah kerugian. Percaya bahwa tidak semua penolakan adalah akhir dari kehidupan. Dan percaya bahwa terkadang melepaskan adalah cara Tuhan menyelamatkan kita dari penderitaan yang lebih panjang. Maka jika hari ini ada sesuatu yang masih sulit kamu lepaskan, jangan membenci dirimu karena belum sepenuhnya kuat.
Sebab hati manusia memang membutuhkan waktu. Namun pelan-pelan, belajarlah menerima bahwa ketenangan tidak akan pernah datang selama kita terus memaksa sesuatu yang sudah tidak ditakdirkan untuk tinggal. 2. Stoikisme dan seni menerima hal yang tidak bisa dikendalikan. Ada banyak hal dalam hidup yang tidak pernah benar-benar berada di bawah kendali manusia. Kita bisa merencanakan banyak hal dengan begitu matang, namun tetap tidak mampu menentukan bagaimana akhirnya akan terjadi. Kita bisa menjaga seseorang dengan sepenuh hati, tetapi tidak bisa memaksa seseorang itu tetap tinggal. Kita bisa berusaha menjadi pribadi yang baik, namun tetap tidak dapat mengendalikan bagaimana orang lain memperlakukan kita. Dan seringkali, penderitaan terbesar manusia lahir bukan karena hidup terlalu kejam, melainkan karena hati terus memaksa dunia berjalan sesuai keinginannya. Kita ingin semua hal berjalan sempurna. Kita ingin orang lain memahami perasaan kita. Kita ingin hasil sesuai harapan. Kita ingin kehilangan tidak pernah datang. Namun hidup tidak bekerja berdasarkan keinginan manusia. Di titik inilah stoikisme memberikan sebuah pelajaran yang begitu tenang namun mendalam, bahwa kebijaksanaan dimulai ketika seseorang mampu membedakan mana yang bisa ia kendalikan dan mana yang tidak. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa manusia hanya memiliki kuasa atas pikiran, sikap, dan respons dirinya sendiri. Sementara banyak hal di luar sana, perkataan orang lain, penilaian manusia, masa lalu, bahkan masa depan, bukanlah sesuatu yang sepenuhnya dapat kita atur. Sayangnya, sebagian besar manusia justru menghabiskan hidupnya untuk mengejar kendali atas hal-hal tersebut. Kita memikirkan ucapan orang berulang kali sebelum tidur. Kita cemas terhadap masa depan yang bahkan belum terjadi. Kita marah terhadap masa lalu yang sudah tidak mungkin diubah. Dan perlahan, pikiran kita menjadi tempat paling bising di dalam hidup kita sendiri. Stoikisme tidak mengajarkan manusia menjadi dingin atau tidak memiliki perasaan. Stoikisme mengajarkan ketenangan, sebuah kemampuan untuk tetap stabil meski kehidupan di luar diri terus berubah. Karena orang yang tenang bukanlah orang yang hidupnya selalu mudah, tetapi orang yang tidak lagi menggantungkan kedamaian batinnya pada keadaan yang tidak pasti. Ada kalanya, hidup membawa kehilangan tanpa aba-aba. Ada saat di mana usaha tidak menghasilkan apa yang diharapkan. Dan ada masa ketika doa-doa terasa belum menemukan jawabannya. Namun manusia yang terus memaksa semua hal sesuai kehendaknya akan mudah hancur ketika kenyataan bergerak ke arah yang berbeda. Marcus Aurelius, salah satu tokoh stoikisme, pernah mengingatkan bahwa kita lebih sering menderita karena pikiran kita sendiri dibanding kenyataan yang sebenarnya terjadi. Dan memang benar, kadang yang melelahkan bukan masalahnya, tetapi penolakan hati kita terhadap kenyataan itu sendiri. Kita sulit menerima bahwa manusia bisa berubah, sulit menerima bahwa hidup tidak selalu adil, sulit menerima bahwa terkadang, sebaik apapun usaha kita, hasil tetap bukan milik kita. Padahal semakin kita menolak kenyataan, semakin besar penderitaan yang kita ciptakan di dalam batin. Dalam Islam, pemahaman ini terasa begitu dekat dengan makna tawakal, bahwa manusia diperintahkan untuk berusaha sebaik mungkin, namun tetap sadar bahwa hasil akhir berada di tangan Tuhan. Tawakal bukan berarti berhenti berusaha, dan menerima bukan berarti menyerah pada hidup. Justru menerima adalah bentuk kedewasaan batin, sebuah kemampuan untuk tetap berjalan meski hidup tidak selalu sesuai rencana. Karena tidak semua hal harus dimenangkan, tidak semua masalah harus dilawan dengan kemarahan, dan tidak semua kehilangan harus disesali selamanya. Kadang ketenangan hadir ketika manusia berhenti bertanya, "Mengapa semua ini terjadi padaku?" Lalu mulai berkata, "Apa yang bisa kupelajari dari semua ini?" Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa menghentikan badai datang, tetapi kita bisa belajar menjadi lebih kuat ketika badai itu tiba. Dan mungkin, seni menerima bukan tentang menjadi lemah di hadapan keadaan, melainkan tentang berhenti menghabiskan energi pada hal-hal yang memang tidak bisa kita ubah. Karena pada akhirnya, hidup akan selalu memiliki ketidakpastian. Manusia akan datang dan pergi, harapan bisa tumbuh dan runtuh, rencana dapat berubah sewaktu-waktu. Namun di tengah semua itu, seseorang tetap bisa memiliki ketenangan jika ia mampu mengendalikan dirinya sendiri. Maka barangkali, kebebasan terbesar dalam hidup bukan ketika kita berhasil mengendalikan dunia,
Tetapi ketika dunia tidak lagi mampu mengendalikan isi hati kita, dan dari situlah kedamaian perlahan lahir. Bukan karena hidup akhirnya sempurna, tetapi karena hati sudah belajar menerima bahwa tidak semua hal harus berjalan sesuai keinginan kita. Poin 3, tawakal bukan pasrah tanpa usaha. Banyak manusia ingin hidupnya tenang, namun diam-diam masih menggantungkan seluruh ketenangan itu pada hasil. Kita berkata sudah ikhlas, tetapi hati tetap gelisah ketika kenyataan tidak berjalan sesuai harapan. Kita berkata sudah berserah kepada Tuhan, namun pikiran masih dipenuhi ketakutan tentang kemungkinan-kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Dan tanpa sadar, kita sering salah memahami makna tawakal. Sebagian orang mengira tawakal adalah diam menunggu takdir bekerja. Sebagian lainnya menganggap tawakal berarti menerima apapun tanpa usaha. Padahal dalam Islam, tawakal bukanlah kemalasan yang dibungkus kata-kata religius. Tawakal adalah keseimbangan antara usaha dan kepercayaan. Manusia tetap berjalan, tetap berikhtiar, tetap berjuang dengan sungguh-sungguh. Namun tidak menggantungkan seluruh hidupnya pada hasil yang belum tentu menjadi miliknya. Disitulah letak ketenangan yang sesungguhnya. Karena banyak penderitaan manusia sebenarnya bukan berasal dari usaha yang berat, melainkan dari keterikatan hati terhadap hasil akhir. Kita bekerja keras, lalu merasa hancur ketika gagal. Kita mencintai dengan tulus, lalu merasa hidup selesai ketika kehilangan. Kita memiliki rencana besar, lalu kecewa ketika kenyataan bergerak ke arah yang berbeda. Padahal manusia hanya memiliki kendali atas usaha, bukan atas seluruh hasil kehidupan. Stoikisme memiliki pandangan yang sangat dekat dengan makna ini. Filsafat tersebut mengajarkan bahwa manusia seharusnya fokus pada apa yang berada dalam kendalinya dan belajar menerima apa yang berada di luar kuasanya. Kita bisa mengendalikan niat, usaha, dan sikap kita, tetapi kita tidak bisa memaksa dunia selalu memberi hasil sesuai keinginan, dan seringkali kelelahan terbesar muncul ketika manusia mencoba menguasai sesuatu yang memang bukan wilayah kendalinya. Kita ingin semua berjalan sempurna. Kita ingin tidak pernah gagal. Kita ingin dicintai sepenuhnya oleh manusia lain. Kita ingin setiap doa segera menjadi nyata. Namun hidup tidak dibangun untuk selalu memenuhi seluruh keinginan manusia. Ada kalanya Tuhan menunda sesuatu bukan untuk menyiksa, melainkan untuk membentuk hati kita menjadi lebih kuat. Ada kehilangan yang membuat manusia lebih dewasa. Ada kegagalan yang justru menyelamatkan seseorang dari jalan yang salah. Dan ada doa yang belum dikabulkan karena Tuhan mengetahui sesuatu yang belum mampu kita pahami. Namun hati manusia sering terburu-buru menilai hidup dari apa yang tampak hari ini. Ketika gagal, kita merasa semuanya sia-sia. Ketika kehilangan, kita menganggap hidup tidak lagi adil. Ketika harapan runtuh, kita mulai mempertanyakan arah kehidupan. Padahal bisa jadi, yang sedang runtuh bukan hidup kita, melainkan ekspektasi kita sendiri. Tawakal mengajarkan manusia untuk tetap berjalan, meski tidak mengetahui bagaimana akhir ceritanya, tetap berusaha meski hasilnya belum pasti, dan tetap percaya kepada Tuhan, bahkan ketika keadaan belum sesuai harapan. Karena kepercayaan yang sejati baru terlihat ketika hidup tidak sedang mudah. Mudah untuk berkata percaya saat semua berjalan baik. Namun ketika hidup mulai mengambil hal-hal yang kita cintai, disitulah hati diuji. Apakah kita tetap percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar? Ataukah kita hanya percaya ketika hidup mengikuti keinginan kita? Ada manusia yang terlihat kuat di luar, tetapi batinnya rapuh karena seluruh kebahagiaannya bergantung pada hasil duniawi. Ketika hasil itu hilang, ia kehilangan arah hidupnya. Sebaliknya, ada orang-orang yang tetap tenang meski hidupnya tidak sempurna. Bukan karena mereka tidak memiliki masalah, tetapi karena hati mereka tidak lagi menggantungkan kedamaian pada sesuatu yang fana. Mereka memahami satu hal penting, bahwa tugas manusia hanyalah berusaha dengan sebaik-baiknya, sedangkan hasil akhir adalah wilayah Tuhan. Dan mungkin disitulah letak kebebasan batin yang sesungguhnya. Ketika seseorang sudah melakukan yang terbaik, lalu ia berhenti menyiksa dirinya dengan pertanyaan, bagaimana jika semuanya gagal? Karena ia sadar bahwa hidup tidak selalu harus berjalan sesuai rencana untuk tetap memiliki makna. Terkadang jalan yang tidak kita inginkan justru membawa kita menuju versi diri yang lebih kuat. Terkadang kehilangan membuat kita lebih mengenal Tuhan, dan terkadang kegagalan menyelamatkan kita
dari kesombongan yang perlahan tumbuh di dalam hati. Maka tawakal bukan tentang berhenti berjuang. Tawakal adalah tentang melepaskan beban yang memang tidak pernah dititipkan kepada manusia. Kita tidak ditugaskan mengendalikan seluruh hasil kehidupan. Kita hanya diminta untuk berusaha dengan jujur, berjalan dengan sabar, dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah menentukan arah. Dan ketika hati benar-benar memahami hal itu, perlahan manusia akan menemukan ketenangan yang selama ini ia cari, bukan karena semua keinginannya terkabul, tetapi karena ia tidak lagi takut jika hidup berjalan berbeda dari harapannya. Poin 4, semakin digenggam semakin menyakitkan. Ada banyak hal dalam hidup yang justru terasa paling menyakitkan ketika kita mencoba menggenggamnya terlalu erat. Semakin kita takut kehilangan, semakin besar kecemasan yang tumbuh di dalam hati. Semakin kita memaksa sesuatu untuk tetap tinggal, semakin besar luka ketika kenyataan akhirnya berubah. Dan tanpa sadar, manusia sering menciptakan penderitaannya sendiri melalui keterikatan yang berlebihan. Kita ingin hubungan berjalan persis seperti yang kita harapkan. Kita ingin seseorang selalu ada untuk kita. Kita ingin masa depan sesuai rencana. Kita ingin hidup tidak berubah, padahal perubahan adalah bagian paling pasti dari kehidupan. Namun hati manusia seringkali sulit menerima itu. Kita mencintai sesuatu, lalu mulai takut kehilangannya. Kita memiliki sesuatu, lalu mulai cemas jika suatu hari semuanya pergi. Dan dari rasa takut itulah, perlahan ketenangan batin mulai hilang. Ironisnya, semakin kuat seseorang menggenggam sesuatu, semakin ia hidup dalam kecemasan. Karena keterikatan yang berlebihan membuat manusia menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal yang sifatnya sementara. Stoikisme telah lama mengingatkan bahwa penderitaan muncul ketika manusia terlalu melekat pada sesuatu di luar dirinya. Kita ingin dunia selalu stabil. Kita ingin manusia lain selalu setia. Kita ingin keadaan selalu sesuai harapan, padahal hidup tidak pernah menjanjikan itu. Manusia bisa berubah, perasaan bisa berubah, keadaan bisa berubah. Bahkan diri kita sendiri pun akan berubah seiring waktu. Namun seringkali kita hidup seolah semuanya harus tetap sama selamanya. Dan ketika kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita genggam, hati mulai dipenuhi kemarahan, kecewa, dan ketakutan. Kita marah karena seseorang berubah, kecewa karena harapan tidak terwujud, takut karena hidup bergerak ke arah yang tidak kita inginkan. Padahal mungkin masalahnya bukan pada perubahan itu sendiri, tetapi pada hati kita yang terlalu bergantung. Ada orang yang kehilangan dirinya sendiri hanya demi mempertahankan seseorang. Ada yang rela terus terluka demi mempertahankan hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat. Ada pula yang memaksakan harapan lama, meski hidup sudah berkali-kali memberi tanda untuk melepaskannya. Karena bagi sebagian manusia, melepaskan terasa lebih menakutkan daripada bertahan dalam rasa sakit. Padahal tidak semua yang dipertahankan layak diperjuangkan selamanya. Kadang kita terlalu sibuk menggenggam sesuatu yang ingin pergi, hingga lupa menjaga diri sendiri. Kita terus mengejar validasi manusia, terus berharap dihargai oleh orang tertentu, terus memikirkan seseorang yang bahkan tidak lagi memikirkan kita. Dan perlahan, hidup kita mulai berputar hanya pada rasa takut kehilangan. Dalam Islam, manusia diajarkan bahwa dunia ini bersifat sementara. Tidak ada yang benar-benar abadi selain Tuhan. Karena itu, hati tidak boleh menggantungkan dirinya sepenuhnya kepada dunia, manusia, ataupun hasil kehidupan. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai, bukan berarti kita tidak boleh berharap. Namun hati perlu memahami bahwa semua yang ada di dunia hanyalah titipan. Dan sesuatu yang sifatnya titipan, pada akhirnya bisa datang dan pergi sesuai kehendak Tuhan. Ketika manusia lupa akan hal itu, ia mulai mencintai dengan rasa memiliki yang berlebihan. Ia ingin kaki mengontrol semuanya, ingin memastikan tidak ada yang berubah, ingin memastikan tidak ada yang pergi. Padahal semakin kita mencoba mengendalikan segala hal, semakin lelah hati kita dibuatnya. Karena kenyataannya, hidup tidak bisa dipenjara oleh keinginan manusia. Ada saat di mana kita harus menerima bahwa tidak semua hubungan akan bertahan selamanya. Tidak semua impian akan menjadi nyata. Dan tidak semua orang yang datang ditakdirkan untuk tinggal. Melepaskan bukan berarti tidak peduli. Melepaskan bukan berarti berhenti mencintai. Kadang melepaskan adalah bentuk paling dewasa dari mencintai. Karena kita berhenti memaksa sesuatu yang memang tidak lagi bisa dipertahankan. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan muncul
ketika manusia berhenti bergantung pada hal-hal eksternal untuk merasa utuh, karena selama kebahagiaan kita dititipkan pada sesuatu di luar diri, maka hidup akan selalu dipenuhi ketakutan. Takut kehilangan, takut ditinggalkan, takut tidak dicintai, takut gagal, dan manusia yang hidup dalam ketakutan semacam itu tidak akan pernah benar-benar tenang. Sementara tawakal mengajarkan sesuatu yang begitu menenangkan, bahwa apa yang memang ditakdirkan untuk kita tidak akan tertukar. Dan apa yang pergi dari hidup kita mungkin memang bukan sesuatu yang seharusnya kita miliki selamanya. Maka mungkin salah satu bentuk kedewasaan terbesar adalah belajar mencintai tanpa menggenggam terlalu erat. Poin 5. Belajar ikhlas dari kehilangan dan kekecewaan. Tidak ada manusia yang benar-benar siap menghadapi kehilangan. Sekuat apapun seseorang terlihat di luar, akan selalu ada bagian di dalam dirinya yang runtuh ketika harus melepaskan sesuatu yang berharga. Karena kehilangan bukan hanya tentang sesuatu yang pergi, tetapi juga tentang harapan yang ikut patah bersamanya. Kita kehilangan orang yang dicintai, kehilangan hubungan yang pernah diperjuangkan dengan sungguh-sungguh, kehilangan kesempatan yang sudah lama diharapkan, atau kehilangan versi hidup yang pernah kita bayangkan akan terjadi. Dan seringkali, yang paling menyakitkan bukan hanya perpisahannya, melainkan kenyataan bahwa hidup tetap berjalan meski hati belum siap menerimanya. Manusia pada dasarnya ingin mempertahankan hal-hal yang membuatnya merasa nyaman. Kita ingin kebahagiaan tinggal lebih lama. Kita ingin orang-orang yang kita cintai tidak berubah. Kita ingin rencana hidup berjalan sesuai harapan. Namun hidup memiliki caranya sendiri untuk mengajarkan kedewasaan. Kadang melalui kegagalan, kadang melalui penolakan, dan seringkali melalui kehilangan. Tidak semua kehilangan datang untuk menghancurkan hidup kita. Ada kehilangan yang hadir untuk menyadarkan, ada yang datang untuk mendewasakan, dan ada pula yang diam-diam sedang mengarahkan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Sayangnya, manusia sering terlambat memahami itu. Saat kecewa datang, kita langsung menganggap hidup sedang tidak berpihak. Saat sesuatu pergi, kita merasa dunia seperti merenggut kebahagiaan kita. Padahal bisa jadi, yang hilang hanyalah sesuatu yang memang tidak ditakdirkan menetap. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan manusia. Akan ada hal-hal yang datang tanpa bisa diprediksi, dan ada pula hal-hal yang pergi meski sudah kita jaga sepenuh hati. Namun kebijaksanaan bukan terletak pada kemampuan menahan semuanya agar tetap tinggal. Kebijaksanaan lahir ketika seseorang mampu menerima kenyataan tanpa membiarkan dirinya hancur sepenuhnya. Karena tidak semua luka harus dilawan dengan penolakan. Kadang luka perlu diterima agar perlahan bisa sembuh. Namun menerima kehilangan bukan perkara mudah. Ada malam-malam ketika seseorang terlihat tenang, padahal isi kepalanya penuh kenangan yang terus berulang. Ada senyum yang terlihat biasa saja, padahal di baliknya ada hati yang masih mencoba memahami mengapa semua harus berakhir seperti itu. Dan itulah manusia. Kita sering membutuhkan waktu panjang hanya untuk berdamai dengan kenyataan yang tidak sesuai harapan. Kekecewaan juga memiliki cara yang aneh dalam mengubah seseorang. Ada yang menjadi lebih kuat karenanya, ada yang belajar lebih bijaksana. Namun ada juga yang perlahan kehilangan harapan terhadap hidup. Karena ketika seseorang terlalu sering kecewa, ia mulai takut berharap lagi. Takut mempercayai manusia, takut mencintai dengan tulus, takut jatuh pada luka yang sama. Padahal hidup tidak berhenti, hanya karena satu bab terasa menyakitkan. Dalam Islam, manusia diajarkan bahwa setiap kehilangan terjadi atas izin Tuhan. Tidak ada yang benar-benar luput dari ketetapannya. Dan meski manusia tidak selalu memahami alasannya sekarang, akan ada waktu di mana semuanya perlahan menjadi lebih jelas. Ikhlas bukan berarti tidak sedih. Ikhlas bukan berarti hati langsung tenang begitu kehilangan terjadi. Bahkan orang yang paling kuat sekalipun tetap bisa menangis ketika kehilangan sesuatu yang dicintainya. Namun ikhlas adalah ketika seseorang tidak membiarkan luka membuatnya kehilangan arah hidup. Ia tetap menerima bahwa apa yang sudah pergi mungkin memang bukan miliknya untuk selamanya. Dan itu membutuhkan proses yang tidak singkat. Karena hati manusia tidak berubah dalam semalam. Ada luka yang perlu waktu bertahun-tahun untuk benar-benar pulih. Ada kecewa yang terus meninggalkan bekas meski peristiwanya sudah lama berlalu. Tetapi perlahan,
Waktu mengajarkan sesuatu yang penting, bahwa manusia mampu bertahan bahkan setelah hal-hal yang dulu ia kira akan menghancurkannya. Kita pernah berpikir, tidak akan sanggup melewati sebuah kehilangan, namun nyatanya hari-hari tetap berjalan. Kita masih bernapas, masih bertahan, dan perlahan belajar hidup dengan versi diri yang baru. Disitulah kedewasaan batin mulai tumbuh. Bukan ketika hidup selalu mudah, tetapi ketika seseorang mampu tetap lembut, meski pernah terluka, tetap percaya meski pernah kecewa, dan tetap berjalan meski pernah kehilangan arah. Stoikisme mengingatkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang hilang dari hidup kita, namun kita selalu bisa memilih bagaimana cara menyikapinya. Apakah kita akan terus hidup di dalam penyesalan, ataukah kita perlahan belajar menerima bahwa hidup memang tidak selalu sesuai keinginan, sementara tawakal mengajarkan bahwa apa yang diambil Tuhan dari hidup kita tidak pernah tanpa alasan. Kadang Tuhan mengambil sesuatu agar hati kita tidak terlalu bergantung pada dunia. Kadang Tuhan menutup satu jalan agar kita tidak tersesat lebih jauh. Dan kadang kehilangan hadir justru untuk mendekatkan manusia kepadanya. Mungkin itulah mengapa sebagian manusia berubah menjadi lebih bijaksana setelah melewati masa-masa paling sulit dalam hidupnya. Karena penderitaan seringkali membuat seseorang mengenal dirinya sendiri lebih dalam. Maka jika hari ini ada kehilangan yang masih terasa berat di hatimu, jangan terburu-buru memaksa dirimu untuk terlihat kuat. Tidak apa-apa jika masih sedih, tidak apa-apa jika masih kecewa, namun pelan-pelan, belajarlah menerima bahwa tidak semua yang pergi adalah hukuman, dan tidak semua kekecewaan berarti akhir dari kebahagiaanmu. Karena mungkin hidup sedang mengajarkan satu hal yang paling sulit dipelajari manusia, bahwa keikhlasan bukan tentang melupakan, melainkan tentang tetap melanjutkan hidup, meski hati pernah sangat terluka. Poin 6, tenang, karena tidak lagi memiliki ambisi mengendalikan semua hal. Ada fase dalam hidup ketika manusia merasa lelah, bukan karena terlalu banyak bekerja, tetapi karena terlalu banyak memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa ia kendalikan. Kita ingin semua berjalan sesuai rencana. Kita ingin masa depan terasa pasti. Kita ingin orang lain bersikap sesuai harapan kita. Kita ingin hidup selalu stabil dan aman. Namun semakin besar keinginan untuk mengendalikan segalanya, semakin gelisah hati dibuatnya. Karena hidup tidak pernah benar-benar bisa dikontrol sepenuhnya oleh manusia, ada hal-hal yang sudah kita rencanakan dengan matang, namun tetap gagal. Ada hubungan yang sudah dijaga sebaik mungkin, namun tetap berakhir. Ada doa-doa yang belum juga menemukan jawabannya, meski telah lama dipanjatkan. Dan seringkali, yang membuat manusia kelelahan bukan kenyataan itu sendiri, melainkan penolakan batin terhadap kenyataan tersebut. Kita marah ketika hidup tidak berjalan sesuai keinginan. Kita kecewa ketika manusia lain berubah. Kita cemas terhadap masa depan yang belum terjadi. Padahal sebagian besar kecemasan lahir dari keinginan untuk memastikan semua hal berada dalam kendali kita. Stoikisme mengajarkan sebuah pemahaman yang sederhana namun sangat dalam, bahwa tidak semua hal pantas kita kendalikan. Filsafat ini mengingatkan manusia untuk fokus pada dirinya sendiri, pada pikiran, sikap, dan tindakan yang memang berada dalam kuasanya. Sementara dunia di luar sana akan selalu bergerak dengan caranya sendiri. Manusia bisa datang dan pergi, keadaan dapat berubah sewaktu-waktu, rencana bisa runtuh kapan saja. Dan semakin seseorang mencoba memaksa hidup agar selalu sesuai keinginannya, semakin besar penderitaan yang ia rasakan ketika kenyataan berbeda. Ada orang-orang yang tidak pernah benar-benar tenang karena hidupnya dipenuhi ambisi untuk mengatur segalanya. Mereka ingin dicintai oleh semua orang, ingin dihargai setiap saat, ingin memastikan tidak ada penolakan, kegagalan, atau kehilangan dalam hidupnya. Namun hidup tidak pernah memberikan jaminan seperti itu. Akibatnya, hati mereka mudah goyah oleh hal-hal kecil. Satu ucapan manusia bisa merusak suasana hatinya seharian. Satu kegagalan membuatnya merasa hidupnya hancur. Satu penolakan membuatnya mempertanyakan harga dirinya sendiri. Karena seluruh ketenangan batinnya bergantung pada keadaan di luar dirinya. Padahal ketenangan sejati tidak lahir ketika semua keadaan menjadi sempurna. Ketenangan lahir ketika seseorang berhenti menuntut hidup untuk selalu mengikuti kemauannya.
Dan itu bukan sikap menyerah. Itu adalah bentuk kedewasaan batin. Seseorang yang dewasa memahami bahwa hidup memiliki banyak hal yang tidak dapat diprediksi. Maka daripada menghabiskan energi untuk mengendalikan semuanya, ia memilih mengendalikan dirinya sendiri. Ia tetap berusaha tanpa terobsesi pada hasil, tetap mencintai tanpa memaksa, tetap berharap tanpa menggantungkan seluruh kebahagiaannya pada harapan itu. Dalam Islam, sikap seperti ini sangat dekat dengan makna tawakal. Manusia diperintahkan untuk berikhtiar, namun tidak diperintahkan untuk menguasai seluruh hasil kehidupan. Karena hasil akhir tetap berada di tangan Tuhan. Dan ketika manusia lupa akan hal itu, ia mulai hidup dalam kecemasan yang tidak ada habisnya. Ia takut gagal, takut kehilangan, takut masa depannya tidak sesuai rencana, takut hidup bergerak ke arah yang tidak diinginkan. Padahal sebagian besar ketakutan itu berasal dari ilusi bahwa manusia harus mampu mengontrol segalanya. Maka tidak heran, banyak orang terlihat lelah meski hidupnya sebenarnya baik-baik saja. Karena pikirannya terus bekerja, mencoba memastikan semua hal berjalan sempurna, padahal hidup bukan mesin yang bisa diatur sesuka hati manusia. Ada kalanya kita harus menerima bahwa beberapa hal memang tidak bisa dipaksakan. Tidak semua orang akan memahami kita, tidak semua usaha langsung membuahkan hasil, dan tidak semua harapan akan menjadi kenyataan. Poin 7. Melepaskan bukan berarti berhenti peduli. Banyak orang mengira bahwa melepaskan berarti berhenti mencintai, berhenti peduli, berhenti memikirkan, seolah-olah seseorang harus mematikan seluruh perasaannya agar bisa benar-benar ikhlas. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada hal-hal yang tetap kita sayangi. Meski kita tahu tidak lagi bisa memilikinya, ada orang-orang yang masih kita doakan diam-diam, meski mereka sudah tidak lagi berjalan bersama kita. Dan disitulah manusia sering salah memahami makna melepaskan. Melepaskan bukan berarti hati menjadi dingin. Bukan berarti kita berubah menjadi tidak peduli. Melepaskan adalah ketika seseorang berhenti memaksa sesuatu untuk tetap tinggal, meski hatinya masih memiliki rasa. Karena tidak semua yang kita cintai ditakdirkan untuk menetap selamanya. Kadang hidup mempertemukan manusia hanya untuk memberi pelajaran, bukan untuk dimiliki selamanya. Namun hati manusia sering sulit menerima itu. Kita terbiasa menganggap cinta sebagai kepemilikan. Semakin sayang, semakin ingin menggenggam. Semakin takut kehilangan, semakin besar keinginan mengontrol. Padahal cinta yang terlalu dipenuhi, rasa memiliki seringkali berubah menjadi sumber penderitaan. Kita mulai takut ditinggalkan, takut tidak lagi dianggap penting, takut seseorang berubah, dan perlahan rasa sayang yang seharusnya menenangkan justru berubah menjadi kecemasan yang menguras batin. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia tidak boleh menggantungkan seluruh kebahagiaannya pada sesuatu di luar dirinya. Karena segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara. Manusia bisa berubah, hubungan bisa berubah, keadaan bisa berubah sewaktu-waktu. Maka ketika seseorang terlalu melekat secara emosional, ia akan mudah hancur ketika perubahan itu datang. Namun Stoikisme tidak pernah mengajarkan manusia untuk berhenti mencintai. Filsafat ini mengajarkan keseimbangan tentang bagaimana mencintai tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Kita tetap bisa menyayangi seseorang dengan tulus, tetap bisa memberikan perhatian, tetap bisa menjaga dan menghargai hubungan. Namun hati perlu memahami bahwa tidak semua hal dapat dipertahankan selamanya. Dan menerima kenyataan itu bukan berarti cinta kita tidak tulus. Justru terkadang, bentuk cinta yang paling dewasa adalah ketika kita mampu menerima bahwa seseorang memiliki jalannya sendiri. Ada hubungan yang berakhir, bukan karena kurangnya rasa sayang, tetapi karena hidup membawa dua manusia ke arah yang berbeda. Ada orang-orang yang tetap saling peduli, namun tidak lagi bisa berjalan bersama. Dan itu adalah kenyataan yang seringkali sulit diterima manusia. Karena sebagian dari kita lebih rela terus terluka daripada belajar melepaskan dengan tenang. Kita mempertahankan hubungan yang sudah tidak sehat, memaksa komunikasi yang sudah tidak lagi tulus, terus berharap pada seseorang yang perlahan menjauh. Semua itu dilakukan bukan karena cinta yang sehat, melainkan karena takut kehilangan. Padahal semakin seseorang memaksa sesuatu yang sudah berubah, semakin besar luka yang ia ciptakan untuk dirinya sendiri. Dalam Islam, manusia diajarkan untuk mencintai tanpa berlebihan, karena sesuatu yang terlalu dicintai
hingga membuat hati bergantung sepenuhnya, seringkali justru menjadi sumber ujian terbesar dalam hidup. Bukan berarti kita tidak boleh mencintai manusia, namun hati perlu sadar bahwa manusia tetaplah makhluk yang fana. Hari ini seseorang bisa ada, besok keadaan bisa berubah. Dan jika seluruh ketenangan hidup kita bergantung pada keberadaan manusia lain, maka kita akan hidup dalam ketakutan yang tidak pernah selesai. Takut ditinggalkan, takut kehilangan, takut tidak lagi dicintai. Padahal cinta yang sehat tidak membuat manusia kehilangan dirinya sendiri. Melepaskan bukan berarti menghapus seluruh kenangan. Bukan berarti memaksa hati untuk tidak lagi peduli dalam semalam. Kadang seseorang tetap peduli, namun ia memilih berhenti memaksakan kehadirannya. Ia tetap mendoakan, meski tidak lagi memiliki tempat dalam hidup orang tersebut. Ia tetap menyimpan rasa baik, meski hubungan itu sudah berubah. Dan itu membutuhkan kekuatan batin yang tidak kecil, karena manusia pada dasarnya ingin mempertahankan apa yang dicintainya. Namun kedewasaan mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dimiliki agar tetap bermakna. Ada orang-orang yang hanya hadir sebentar, namun meninggalkan pelajaran seumur hidup. Ada hubungan yang tidak bertahan lama, namun berhasil membuat seseorang bertumbuh menjadi lebih bijaksana. Dan mungkin, tidak semua pertemuan memang diciptakan untuk selamanya. Stoikisme mengingatkan bahwa penderitaan terbesar muncul ketika manusia menolak kenyataan. Kita terus memaksa sesuatu yang sebenarnya sudah berubah, terus berharap hidup kembali seperti dulu, terus menahan sesuatu yang perlahan ingin pergi. Padahal hidup terus bergerak, sementara tawakal mengajarkan manusia untuk percaya bahwa apa yang memang ditakdirkan untuk tinggal tidak akan pergi begitu saja. Dan apa yang pergi dari hidup kita mungkin memang bukan sesuatu yang terbaik untuk dipertahankan. Maka melepaskan bukan tentang kehilangan rasa peduli. Melepaskan adalah tentang berhenti menyakiti diri sendiri demi mempertahankan sesuatu yang sudah tidak bisa dipaksakan. Karena terkadang, bentuk kasih sayang terbesar bukan tentang menggenggam sekuat mungkin, tetapi tentang merelakan dengan hati yang tetap penuh kebaikan. Dan mungkin, disitulah letak kedewasaan emosional yang sesungguhnya. Ketika seseorang mampu berkata, "Aku tetap peduli, tetapi aku tidak akan memaksa sesuatu yang memang sudah berubah." Sebab tidak semua cinta harus berakhir dengan memiliki. Dan tidak semua kehilangan berarti rasa sayang itu hilang sepenuhnya. Poin 8. Saat hati belajar percaya pada takdir Tuhan. Pada akhirnya, hidup akan membawa manusia pada satu pelajaran yang paling sulit diterima oleh hati. Bahwa tidak semua hal berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada doa yang belum terkabul, meski sudah lama dipanjatkan. Ada harapan yang runtuh tepat ketika kita paling mempercayainya. Ada kehilangan yang datang tanpa peringatan. Dan ada jalan hidup yang berubah begitu jauh dari rencana yang pernah kita susun dengan penuh keyakinan. Di titik-titik seperti itulah manusia mulai diuji. Apakah ia hanya percaya kepada Tuhan ketika hidup terasa mudah, atau tetap percaya bahkan ketika kenyataan terasa menyakitkan? Karena percaya pada takdir bukan perkara sederhana. Mudah untuk berkata, "Aku ikhlas" ketika semua berjalan baik. Namun ketika hidup mulai mengambil sesuatu yang sangat kita cintai, disitulah hati mulai bergetar. Kita bertanya-tanya mengapa semua harus terjadi. Mengapa usaha yang sudah begitu besar tetap berakhir gagal? Mengapa orang yang paling kita sayangi justru pergi? Mengapa doa-doa tertentu terasa lama sekali menemukan jawabannya? Dan manusia seringkali merasa kecewa, bukan karena Tuhan tidak mendengar doanya, tetapi karena jawaban Tuhan tidak selalu sesuai dengan keinginannya. Padahal bisa jadi, apa yang kita minta bukanlah yang paling baik untuk jiwa kita. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup tidak selalu tunduk pada harapan manusia. Ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Dan semakin seseorang memaksa hidup berjalan sesuai kemauannya, semakin besar penderitaan yang ia rasakan ketika kenyataan berbeda. Namun stoikisme juga mengajarkan sesuatu yang sangat menenangkan, bahwa manusia akan menemukan kedamaian ketika ia belajar menerima kehidupan sebagaimana adanya. Bukan berarti berhenti bermimpi, bukan berarti menyerah pada keadaan, melainkan memahami bahwa ada batas di mana manusia harus berhenti memaksa dan mulai percaya. Dalam Islam, kepercayaan itu disebut tawakal, sebuah keyakinan bahwa Tuhan mengetahui sesuatu yang tidak diketahui manusia.
Kadang kita memohon agar sebuah hubungan dipertahankan, padahal Tuhan tahu hubungan itu perlahan menghancurkan hati kita. Kadang kita memohon agar sebuah keinginan segera terwujud, padahal Tuhan tahu kita belum siap menerimanya. Dan kadang kita menangis karena kehilangan sesuatu, tanpa menyadari bahwa Tuhan sedang menyelamatkan kita dari sesuatu yang lebih buruk. Namun hati manusia sering sulit melihat itu ketika masih dipenuhi rasa kecewa. Kita terlalu fokus pada apa yang hilang, hingga lupa bahwa hidup masih menyisakan banyak hal yang patut disyukuri. Kita terlalu sibuk mempertanyakan alasan penderitaan, hingga lupa bahwa setiap manusia memang akan diuji dengan caranya masing-masing. Tidak ada hidup yang sepenuhnya bebas dari luka. Bahkan orang yang terlihat paling tenang pun pernah melewati malam-malam yang berat. Tetapi ada satu hal yang membedakan manusia yang damai dengan manusia yang terus gelisah. Cara mereka memandang takdir. Ada orang yang terus melawan kenyataan sepanjang hidupnya. Ia marah pada masa lalu, marah pada kehilangan, marah pada jalan hidup yang tidak sesuai harapan. Akibatnya, hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Namun ada pula orang-orang yang perlahan belajar menerima bahwa hidup memang tidak selalu bisa dipahami sekarang juga. Mereka tetap bersedih ketika kehilangan, tetap kecewa ketika gagal, tetap menangis ketika harapan runtuh. Tetapi di balik semua itu, ada keyakinan yang tetap mereka pegang, bahwa Tuhan tidak pernah menetapkan sesuatu tanpa alasan. Dan keyakinan itulah yang membuat mereka tetap mampu berdiri. Saat hati mulai percaya pada takdir Tuhan, perlahan manusia berhenti memaksakan semua hal harus sesuai keinginannya. Ia tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, namun tidak lagi menghancurkan dirinya ketika hasilnya berbeda. Ia mulai memahami bahwa tidak semua penolakan adalah hukuman, tidak semua kehilangan adalah akhir dari kebahagiaan, dan tidak semua jalan yang tertutup berarti hidupnya telah gagal. Kadang jalan yang tidak kita pilih justru membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik. Kadang keterlambatan mengajarkan kesabaran, kadang kegagalan menyelamatkan kita dari kesombongan, dan kadang kehilangan membuat manusia lebih dekat kepada Tuhan. Pada akhirnya hidup bukan tentang seberapa kuat kita menggenggam dunia, melainkan seberapa tenang hati kita saat belajar merelakan apa yang memang bukan milik kita selamanya. Manusia akan terus bertemu kehilangan, perubahan, dan kekecewaan. Namun dari semua itu, hidup sebenarnya sedang mengajarkan satu hal penting, bahwa kedamaian tidak lahir dari kemampuan mengendalikan segalanya, tetapi dari kemampuan menerima dengan hati yang lebih lapang. Stoikisme mengajarkan kita untuk tenang menghadapi dunia yang terus berubah. Sementara tawakal mengajarkan bahwa setelah segala usaha dilakukan, selalu ada Tuhan yang mengetahui arah terbaik bagi hidup manusia. Maka jika hari ini hidup terasa berat, mungkin yang perlu dilepaskan bukan hanya masalahnya, tetapi juga ambisi untuk memaksa semua hal berjalan sesuai keinginan kita. Karena terkadang, saat manusia berhenti menggenggam terlalu erat, disitulah hatinya mulai menemukan damai. Dan jika perjalanan seperti ini ingin terus kamu renungkan bersama, temukan ketenangan lainnya di channel ini. Sebab mungkin, yang sedang dicari oleh banyak manusia bukan hidup yang sempurna, melainkan hati yang mampu tetap tenang di tengah kehidupan yang tidak selalu mudah.